Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Swandi dengan NIM 2101010127. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan lab terpandu pada section 8.2, dimana pada section 8.2 ini kita disuruh untuk menginstalisasi dan mengkonfigurasi lab dengan perintah lab spasi start spasi conf_view -r1. Ctrl C, Ctrl V, enter. Kita tunggu. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk menginstal Ansible -navigator dan Portman ke dalam Vkix dengan perintah sudo spasi dnf spasi install spasi Ansible -navigator Portman. Ctrl C, Ctrl V, enter. Passwordnya student. Klik Y untuk melanjutkan. Jika sudah, kita masuk ke tahap 2, dimana pada tahap 8 maksudnya tahap 2 ini kita disuruh untuk menggunakan perintah hub.lab.example.com, dimana kita sebagai student itu sebagai namanya dan Red Hat 123 sebagai kata sandinya. Oke, kita langsung saja picu perintah portman spasi login spasi hub.lab.example.com. Ctrl C, Ctrl V, enter. Username-nya student, password Red Hat 123, enter. Oke, login sukses. Selanjutnya pada langkah 2.2 ini kita disuruh untuk download Portman ke dalam inventory dengan perintah portman spasi full spasi hub.lab.example.com /ee-supported -rhh18. Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah 3. Di langkah 3 ini pada 3.1 kita disuruh untuk menggunakan perintah config opsi untuk menyesuaikan gap secara global. Nah, perintahnya yaitu get spasi config spasi -- global spasi user.name spasi tanda petik student spasi user tanda petik. Ctrl C, Ctrl V, enter. Picu yang angka kedua, get spasi config spasi -- global spasi user.email spasi student@lab.example.com. Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, selanjutnya
pada langkah 3.2 ini kita disuruh untuk memverifikasi secara global dengan perintah git spasi config spasi minus minus global spasi minus 1. Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, di sini kita sudah menampilkan username yaitu student dan email student@lab.example.com. Selanjutnya kita pada langkah keempat kita disuruh untuk mengclone git.lab.example.com student/comproView repository ke dalam /home/student/git-repos, dimana kita disuruh membuat cabang yang diberi nama CR1. Nah, kita langsung saja picu perintah mkdir spasi -p spasi tanda tilde /git-repos. Ctrl C, Ctrl V, enter. Yang kedua, cd spasi tanda tilde /git-repos. Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, pada langkah 4.2 ini kita disuruh untuk menggit @gitlab.example.com ke dalam student/comproView repository dengan perintah git spasi console spasi /git@lab.example.com student/comproView. Ctrl C, Ctrl V, oke, maaf, kita sampai git spasi clone spasi slash. Ctrl V, enter. Lanjut perintah git.lab.example.com student/comproView. Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke, done. Selanjutnya kita disuruh untuk meng-create repository ke dalam CR1 dengan perintah cd spasi comproView. Ctrl C, Ctrl V, enter. Selanjutnya ada git spasi. Untuk mengeceknya kita disuruh untuk memicu perintah git spasi checkout spasi -b spasi CR1. Ctrl C, Ctrl V, enter. Lanjut pada tahap 5, kita disuruh mengkonfigurasi navigator konten yang menggunakan hub.lab.example.com selesai minus support ke lingkungan, dimana kita disuruh untuk menentukan misi sebagai kebijakan dan menentukan inventory.yml sebagai where entry. Kita disuruh menggunakan setting dan minus efektif sebagai opsi untuk menampilkan pengaturan yang efektif. Terus kita disuruh untuk menambahkan -e dan untuk mengeksekusi otomatis kebijakan perintah yang dialihkan, di mana perintah yang akan dikode ke dalam file yang bernama navigator-sample.yml. Oke, langsung saja kita picu perintah Ansible -navigator -setting spasi slash. Ctrl C, Ctrl V, enter. Lanjut perintah kedua -efektif spasi -ai
spasi hub.log.example.com /he-supported -rh18 // Ctrl C, Ctrl V, enter. Langsung perintah kedua yaitu -p spasi missing navigator -sample.yml. Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke, jika sudah, kita disuruh untuk mengganti atau mengganti nama navigator -sample.yml ini menjadi ansible -navigator.yml dengan perintah mv spasi navigator -sample.yml spasi ansible -navigator.yml. Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke, jika sudah, kita langsung masuk ke tahap 5.3, di mana pada tahap 5.3 ini kita disuruh untuk membuka folder Visual Code, di mana setelah membuka folder Visual Code kita disuruh untuk open folder, lalu kita pilih Git Repost, Comfort View, lalu kita pilih Open. Langsung saja kita pilih menu Activities, klik di pencarian, klik Code, langsung muncul Visual Code. Habis itu kita pilih File, pilih Open Folder, pilih Git Repost, kita klik, tunggu. Kita masuk folder lagi, folder. Nah, muncul Comfort View, klik Open. Selanjutnya kita disuruh untuk memasuki file yang bernama -ansible-navigator. Kita klik ansible-navigator.yml. Nah, dimana pada tahap ini kita disuruh untuk menghapus seluruh isian yang ada di ansible-navigator.yml dan disuruh menggantinya dengan file pada isian 5.4 ini. Oke, langsung saja kita hapus semuanya isian pada ansible-navigator.yml ini. Ctrl A, hapus. Habis itu kita klik Ctrl C, masuk ke Codeshare, dimana pada Codeshare ini supaya isian kode kita menjadi rapi. Ctrl V, salin link Codeshare-nya, Ctrl C, masuk menu Activities, pilih Firefox, paste file yang kita copy tadi, pilih Enter, Ctrl A, klik kanan copy, klik kanan copy, pilih Activities, Visual Code, klik kanan paste, Ctrl S untuk menyimpan. Selanjutnya pada langkah ke-6 ini kita disuruh untuk
menjalankan perintah ya, perintah kita picu tadi dengan perintah ensemble minus navigator spasi inventory spasi slash. Kita langsung saja klik terminal, new terminal, picu ensemble minus navigator spasi inventory spasi slash, Ctrl C, Ctrl V, enter. Lanjut perintah minus I spasi inventory minus controller spasi minus list spasi minus YAML spasi inventory minus controller.yaml. Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke, sudah. Selanjutnya kita disuruh masuk ke dalam inventory minus controller.yaml dan disuruh menghapus isiannya dan disuruh menggantinya pada isian di 6.2 ini. Kita masuk dulu ke inventory minus controller.yaml, inventory minus controller.yaml. Nah ini, nah isiannya kita hapus semua, Ctrl A, delete. Kita picu isiannya pada 6.2 ini, Ctrl C, masuk ke code share, pilih activities, pilih Firefox, Ctrl A, klik kanan, copy, pilih activities, masuk ke Visual Code, klik kanan, pas. Nah, Ctrl S untuk menyimpan. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk memicu ya isian dari inventory minus controller.yaml tadi dengan menambahkan minus list dan minus YAML ke dalam inventory.yaml dengan perintah ensemble minus navigator spasi inventory spasi slash, Ctrl C, Ctrl V, enter. Ini kita picu minus I spasi inventory spasi minus list spasi minus YAML inventory.yaml, Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke perintah keempat. Kita disuruh untuk masuk ke inventory.yaml di dalam Visual Code, lalu kita pilih ensemble minus SSH private key, dimana pada perintah ini kita disuruh untuk masuk pada tahap 6.5 ini, kita disuruh untuk masuk ke dalam file inventory.yaml. Ini inventory.yaml, kita disuruh untuk menghapus seluruh isian yang ada di dalam inventory.yaml dan diganti baru pada isian di 6.5 ini. Kita hapus terlebih dahulu, Ctrl A, delete, lalu kita copy semua isiannya, Ctrl C, klik activities, saya pilih code share dulu,
Ctrl V, pilih Firefox, Ctrl A, klik kanan, copy, activities, Visual Code, klik kanan, paste. Oke, Ctrl S untuk menyimpan. Selanjutnya pada angka 6.6 ini kita disuruh untuk menghapus inventory minus controller ini ke inventory file dengan perintah rm spasi inventory minus controller spasi inventory. Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, selanjutnya pada langkah 7.1 ini kita disuruh untuk membuat nama file ya. Nama file itu ada connection.yaml di dalam grup vars EOS. Oke, kita salin saja terlebih dahulu perintahnya connection.yaml, Ctrl C, kita masuk ke menu vars, grup vars, pilih EOS, pilih buat file, lalu kita klik paste. Nah, selanjutnya pada isian connection.yaml di grup vars EOS ini bisa kita salin di 7.1. Kita salin saja semuanya, Ctrl C, masuk ke code share, Ctrl V, activities, lalu kita pilih Firefox, klik kanan, klik copy, pilih activities, masuk ke Visual Code, lalu klik kanan, paste. Ctrl S untuk menyimpan. Nah, selanjutnya pada langkah 7.2 ini kita disuruh membuat file lagi yang dimana file ini bernama connection.yaml di grup vars EOS. Langsung saja kita picu connection.yaml, Ctrl C, pilih vars, pilih EOS, buat file baru, Ctrl V, connection.yaml, enter. Nah, kita langsung salin saja isiannya, Ctrl C, Ctrl V, pilih activities, Firefox, Ctrl A, klik kanan, copy, activities, Visual Code, klik kanan, paste. Ctrl S untuk menyimpan. Selanjutnya kita disuruh buat lagi connection.yaml di dalam file grup vars Junos. Ctrl C, Junos, kita klik Junos, lalu pilih tambahkan file, paste, enter. Kita picu isiannya di dalam 7.3, Ctrl C, masuk ke code share, Ctrl V, activities, Ctrl A,
klik kanan copy, klik activities lagi, masuk ke Visual Code, klik kanan paste, Ctrl S untuk menyimpan. Selanjutnya kita pada langkah 8 ini di host workstation.lab.com ini kita disuruh untuk menginclude workstation.lab.com dengan perintah mkdir spasi -p spasi host /workstation.lab.com. Ctrl C, Ctrl V, Enter. Selanjutnya pada 8.2 ini kita disuruh untuk buat connection.yml yang berada di dalam host /workstation.lab.example.com. Kita salin saja connection.yml nya, Ctrl C, kita langsung saja host parse, kemudian kita buat filenya, Ctrl V, lalu kita picu isiannya di 8.2, Ctrl C, masuk ke code share, oke, kita tunggu, Ctrl V, pilih activities, Ctrl A, klik kanan copy activities, masuk ke Visual Code, klik kanan paste, Ctrl S untuk menyimpan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap 9, di mana pada tahap 9 ini kita disuruh untuk menjalankan dengan perintah git add spasi dot, Ctrl C, Ctrl V, Enter. Lalu kedua, kita disuruh untuk memicu statusnya dengan perintah git spasi status, Ctrl C, Ctrl V, Enter. Nah, di sini kita bisa lihat file-file yang sudah kita picu tadi. Ada ansible-navigator.yml, group parse, ada group ios, Junos, terus di grup
host parsnya ada connection.yml, inventory control minus controller, inventory minus controller.yml, dan inventory.yml. Selanjutnya kita masuk ke langkah 9.3. Kita disuruh untuk menjalankan atau memicu komitmen commit files dengan perintah git spasi commit spasi -m spasi tanda petik prepare spasi for spasi development tanda petik. Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke, semuanya sudah di create, ada 9 files di sini. Biasanya kita disuruh untuk mempush commit untuk mengupdate dengan perintah git spasi push spasi -u spasi origin spasi cr1. Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke, selanjutnya sebelum kita menjalankan perintah sebelumnya, kita pilih CD dulu, Ctrl C, Ctrl V, enter. Lalu kita pilih file untuk keluar di file Visual Code ini. Kita pilih close folder, pilih menu activities, pilih terminal, picu labnya dengan memicu lab spasi create spasi control Ctrl 1, Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke, kita tunggu. Oke, semuanya udah. Langsung kita picu lab spasi finish spasi control minus Ctrl 1, Ctrl C, Ctrl V. Di sini ada satu file, mungkin nanti saya akan memperbaiki pada connection.yml. Enggak apa-apa, kita langsung picu aja lab spasi finish supaya tidak mengganggu lab-lab berikutnya. Oke, langsung saja enter. Oke, sudah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.